acara yang kelima acara ini, yaitu pembahasan materi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Nurdin MAD dengan tema Generasi Muda yang Dirindukan Rasulullah. Kepada Bapak Muhammad Nurdin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah la nuhsi sana'an 'alaika anta kama astaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu wa ida wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa jalali wa lakal hamdu kama hamida Muhammadin min tahmidika wa bihamdik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa syarif ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa biyatina barakatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa idratihi wa tayyibin tahirin wa azwaji ummahat mu'minin wa ashabihi min asyrari wa tabi'ati wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Waka-Waka ya, Bapak Wakil-Wakil Kepala Sekolah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Guru SMKN 1 Ponorogo, dan teman-teman sekalian, mari kita sama-sama mendoakan bahwa Bapak dan Ibu guru kita semuanya dalam kondisi yang selalu sehat, amin. Panjang umur, amin. Selalu diberkahi oleh Allah, amin. Nah, mudah-mudahan dengan panjang umur diberkahi sehingga beliau-beliau Bapak dan Ibu selalu bisa membimbing kita, menjadikan kita orang-orang generasi-generasi yang jauh lebih baik, amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, nggak pakai top. Jadi kalau M Nurdin M Top itu kan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya ini Muhammad Nurdin nggak pakai top. Saya itu dulu gurunya Ustadz Jeki dulu. Saya itu dosennya Ustadz Jeki itu. Tapi sekarang dia juga Ustadz, saya juga Ustadz, jadi sama sekarang. Bahkan tadi sebelum saya maju sudah ada ustazah berdua yang ceramah duet itu. Semua dalil sudah dimakan sama dia. Terus kira-kira gue harus ngomong apa? Habis deh. Apalannya Pak Nurdin entek ya. Terus saya ini guru di IAIN Ponorogo, dulu Fakultas Tarbiyah. Kemudian karena kulon iki tiyang geleman Pak, Powidai Rono ini purun. Akhirnya kalau sekarang Pak Nurdin itu dosen di PUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kalau di sini ada yang main-mainan kamera, kamu masuk KPI nanti di sana. Ada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI. Kalau saya sih sering menyelewengkan PKI, sama saja aja. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau Pak Nurdin ini ada di BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Jadi kalau teman-teman santriwati SMKN ini mau belajar psikologi, kamu masuknya di BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Itu banyak banget mata kuliah psikologinya, psikologi diri, psikologi terapi Islam, yang ya pokoknya fakultasnya psikologinya YN itu BPI. Yang seneng baca tulis Al-Quran, tadi bacaan Al-Qurannya udah bagus banget. Itu ada IAT di Usuluddin. Usuluddin itu kampusnya yang di sana, yang di Pintu Jenangan. Jadi kalau kamu tertarik dengan hal-hal yang beragam keagamaan, silakan menurunkan. Kata Bapak tadi, kakak-kakak kelas kamu juga sudah banyak yang meneruskan ke IAIN. Tapi yang dihindari katanya jurusan bahasa Arab ya, karena nanti kalau skripsinya bahasa Arab, jangan-jangan orang Arab saja nggak bisa memahami bahasamu. Oke. Kita hari ini membicarakan tentang itu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata
Katanya temanya generasi muda yang dirindukan Rasul. Dan sekali lagi saya terus terang tidak merasa berada di SMK, tetapi kayak berada di Pondok Putri gitu. Iya kan. Akhirnya saya agak ngiri dengan Ustadz Jeki. Kalau tahu saya juga pengen ngelamar jadi guru di sini. Iya kan. Dan cewek-cewek itu luar biasa. Cewek-cewek di Islam itu luar biasa. Luar biasanya apa, Mbak? Apa? Tahu kamu? Cuman ada surah cewek di Quran, nggak ada surah cowok. An-Nisa itu membicarakan tentang perempuan, kamu yang dibicarakan. Nggak ada surah Ar-Rijal itu Rene. Yang ada An-Nisa. Lihat perhatian Islam terhadap kaum wanita itu luar biasa. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW itu kan bersabda, ad-dunya mata, gitu kan. Dunia itu kenikmatan. Tapi yang inti sehari dari kenikmatan atau yang sangat patut disyukuri di dunia itu apa? Mar'atun solehatun. Cewek yang solehah itu yang luar biasa. Cewek yang solehah itu yang piye? Ya ini yang dirindukan Rasulullah SAW. Itu tadi tuh, saya pengen ngomong apa karena dari udah dihabisin. Tapi oke lah. Ada lagi. Jadi begini, kita pengen memperkenalkan Nabi kita itu. Ya kalau lahirnya, tanggal lahir kan nggak bisa dirubah, udah jelas lah beliau lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, itu nggak bisa dirubah. Tetapi mungkin pemahaman kita terhadap beliau itu yang mungkin perlu dirubah, bahwa beliau itu adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Maka saya terima kasih kepada tadi siapa Mbak Cynthia yang alhamdulillah mau hadir di peringatan Maulid ini. Dan ini teman-teman, sebelumnya saya pengen ngasih tahu kamu, karena anak-anak muda seperti kamu ini adalah makanan empuk. Apalagi kamu orang yang haus agama, itu makanan empuk bagi aliran-aliran yang mengalirkan kamu ke tempat yang nggak jelas nanti. Ke tempat yang nggak jelas gitu ya Pak. Ini deh. Nasihat orang tua kita mbiyen, orang Jawa itu apa? Ilmu ingkang sejati, ilmu yang sejati itu agawe reseping ati. Ilmu yang benar-benar itu pasti membuat hati kita tuh semakin damai gara-gara ilmu itu meresap dalam hati kita. Jadi kalau kamu nanti belajar agama dari siapa saja, dari Mbah Google, dari YouTube, dari Ustadz bermasalah atau Ustadz siapa, intinya kalau setelah belajar agama itu membuat kamu siji nyalah-nyalah nih wong, cari masalah orang, merasa lebih benar dari orang, berarti kamu sedang belajar ilmu yang enggak sejati. Kenapa? Karena nabimu itu adalah nabi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil alamin. Jadi Mbak Cynthia besok oleh rahmatnya Nabi Muhammad atau enggak, kalau menggunakan ayat ini dia hebat. Orang-orang yang non muslim ini besok mlebu swarga apa ora? Terserah sing duwe swarga kudu urusanmu, mlebokne wong swarga apa neraka. Ini kan kita kadang-kadang gitu. Ini kamu salah masuk neraka, ini kamu salah masuk neraka. Iki kaya-kaya ini wong iki duwe kaplingan nang neraka. Dia tuh sudah punya kaplingan di neraka dan paham bener ki tangga-tanggane sapa ngono. Rusuh wong iki. Jadi orang tuh sering mengkapling-kaplingkan orang ini yang mlebu neraka. Iki sing duwe neraka iki mbahmu piye ngono. Gitu. Ora usah ngono. Uangnya mlebu swarga apa neraka ki apa? Sak karepe sing duwe swarga neraka urusanmu, neraka-neraka wong bukan. Biarkan Allah yang wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu yang memutuskan orang itu masuk neraka atau masuk surga. Bahkan ada di sebuah hadis itu disebutkan apa? Besok katanya gini Mbak, ini kita ngomong soal Nabi Muhammad tetapi nggak langsung ke situ, tapi yang gue nyolotin yang kui apa tadi itu yang pemuda yang dirindukan. Ada orang nih, rijalun, laki-laki yang terakhir masuk surga. Ini unik.
ternyata yang masuk surga terakhir itu laki-laki. Walaupun katanya cewek banyak masuk surga, iyalah. Ya rapopo, karena buktinya di SMK ini banyak ceweknya daripada cowok. Lah kalau mau cowok ya dimasukkan neraka kan cuma berapa orang? Ngesak nih. Rokok kan orang rame, gotrang, kosong gitu. Oke. Ini Guyan. Jadi yang terakhir masuk surga itu rijalun, wong lanang. Enggak disebutkan ki muslim kafir, enggak disebutkan. Rijalun. Sing terakhir mlebu swarga rijalun. Orang ganjang ki Islam muslim orang yang urusane, karena rijalun itu adalah kalimat yang netral, datar. Nolak nyun sawula carane kiai-kiai RU niku menyatakan kabeh manungsa iki mlebu swarga. Lah sing kafir urusan Gusti Allah. Karo teblone mlebu swarga ya ora apa-apa. Sama seperti saya dulu ditanya, "Pak, saya ini non muslim, nanti saya masuk surga apa neraka?" Bukan urusan saya. Yang penting saya masuk surga dan kamu nggak ngurusui gegeri di surga saya. Lek kowe mlebu swarga terus surgane masih uyel-uyelan geger ngono aku ya ora usah ritek aku. Tapi lek kowe mlebu swarga ya ora nyapo-apa, wis kersane Gusti Allah. Moderasi beragama itu begitu. Nabi kita tuh rahmatan lil rahmatil alamin. Alamin itu bukan hanya manusia. Alamin itu masyaallah itu alamin. Apa saja selain Allah itu. Ingat, nih Mbak, kalau kamu pengen menjadi nabi yang jadi pemuda yang dirindukan Nabi itu apa? Caranya Bi, rindukan nabimu. Biji, kalau kamu tidak merindukan nabimu, gimana mungkin nabimu akan merindukanmu? Walaupun aslinya, walaupun kamu nggak rindu sama nabimu, nabimu tuh rindu banget sama kamu. Aslinya, kalau kamu mengerti. Gitu. Makanya, nih, dan rindu itu bisa nggak kamu merindukan sesuatu yang tidak kamu kenal? Nggak bisa lah. Kamu harus mengenal nabimu. Nah, ini makanya juga peringatan. Kita sering sekali berbicara tentang syariat. Iki wajib, halal, haram, sunnah apa, tapi kita melupakan sohibus syariah, sing gawa syariat sopo gitu loh, sering kita lupakan. Apa pentingnya maulid ini, Mbak? Maulid ini pentingnya apa? Tahu kamu kenapa kok maulid ini penting? Kalau penting mana maulid dengan Idul Fitri? Penting mana maulid dengan Idul Adha? Penting mana maulid dengan Isra Mi'raj? Penting mana maulid dengan yang lain? Yang paling penting maulid. Kenapa? Kalau nggak ada maulid, nggak ada nuzulul Quran. Arti ini siapa Quran? Kalau nggak ada maulid, tidak akan ada Isra Mi'raj. Siapa yang Isra Mi'raj? Kalau nggak ada maulid, nggak ada Ramadan. Siapa yang menyunahkan atau mewajibkan puasa Ramadan? Maulid itu penting campur sangat. Nah, oke. Atau kita kembali lagi. Ini kan rada nyolot-nyolot ini ngomongnya buat nurut nih. Dan Al-Qur'an tuh kan begitu. Ciri-ciri orang cerdas tuh omongannya orang runtut. Colot rono, colot rene, akhirnya apa? Apa perlu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau kamu meresum nanti kamu pasti agak bingung. Yang itu Pak. Nomor 1 apa? Merindukan Nabi. Untuk merindukan kamu harus mengenal nabimu. Nabimu itu Mbak, ahsanuhu khuluqan, sebaik-baiknya bentuk itu nabimu. Cuman uniknya nabimu itu, walaupun beliau itu sangat ganteng, beliau tidak pengen mengalahkan Nabi Yusuf gantengnya. Kenapa? Karena kerendahan hati beliau. Nabi Muhammad tuh luar biasa. Kalau tadi ustazah berdua tadi kan membacakan apa? Wa innaka la'ala khulqin azim, bahwa engkau adalah penciptaan yang agung. Ini sebenarnya rada aneh. Kenapa? Ketika Tuhan memuji hambanya itu unik. Kalau kamu memuji Pak Guru itu pinter banget, bagus, itu normal. Tapi kalau Pak Guru memujimu itu berarti kamu hebatnya campur banget. Tuhan
memuji hambanya, Tuhan merasa bangga dengan hambanya, itu luar biasa. Biji, kita kembali. Untuk dirindukan nabimu, kamu harus merindukannya. Kenapa kamu merindukannya? Karena kamu mengenalnya. Tak kasih tahu kamu, Sayyidina Umar itu kan sahabat Nabi. Wah, itu uangnya Pak. Ternyata kata-kata itu kan banyak yang tidak kita pahami dengan benar. Sahabat Nabi itu artinya apa? Sahabat Nabi itu artinya apa? Temannya Nabi gitu ya? Bukan sebenarnya. Jadi selama ini kita memahami sahabat Nabi itu temannya, bukan. Sahabat itu artinya pengikut, bukan teman. Teman konco, masa Nabi ini temannya mertuanya? Abu Bakar itu mertua beliau, Ali itu menantu beliau. Jadi sahabat itu maknahu bukan teman, tapi apa? Pengikut. Makanya nanti kalau orang belajar kayak kamu itu ada salah satunya, kalau mau berhasil apa katanya? Suhbatul ustadzi. Suhbatul ustadzi ini artinya orang kok ngancani ustad, tetapi ngawulo marang ustad. Kamu anak-anak, cewek-cewek, semuanya yang hadir di sini harus punya apa? Penghormatan terhadap gurumu. Oh, ini kan uangnya loh Pak, nyolot-nyolot tekong tinggi-tinggi. Kamu harus punya penghormatan terhadap gurumu. Dan ingat, nggak ada satupun mahasiswa yang masa depannya nanti berhasil dengan sangat bagus, walaupun dia jenius, cerdas tetapi tidak ada penghormatan terhadap guru. Ajenono gurumu, tuh hormati gurumu. Karena itulah ciri, kalau kamu mau tahu masa depanmu baik atau tidak berkaitan dengan sekolahmu, jangan lihat nilai rapotmu, tapi lihat seberapa besar penghormatanmu terhadap gurumu. Kenapa? Lek kowe orang ngajeni gurumu, ilmumu ora barokah, ora manfaat. Wayahe tinggi tes lali kabeh. Gitu. Akhirnya Pak Gumu atau tegalan nggih ganjel. Makanya dihormati guru. Ini kan ruwet akhir ini, wakeh banget yang perlu disampaikan. Siji, merindukan Rasul, mengenal Rasul itu penting. Rasulmu itu yang paling baik bentuknya, paling manis ucapannya. Beliau itu adalah basul wajhi, murah senyum. Cewek-cewek harus murah senyum. Jadilah orang yang mendinginkan suasana. Odo dadi wong wedok sing mecucu ae. Wis ora rupane ora patek, mecucu ae. Tapi nilaimu cuma 6 tapi kamu murah senyum, itu beda nilainya. At-tabasam itu, senyum itu apa? Shadaqatun, sedekah. Senyum itu katanya apa? Garis lengkung, kan lengkung Mas, garis lengkung yang meluruskan banyak hal. Kamu gegeran sama temenmu, tapi gara-gara kamu senyum, akhirnya oh dia berhenti marah, aku juga berhenti. Ya, kamu akan baikan. Garis lengkung yang meluruskan banyak hal. Nabimu tuh murah senyum, ojo merengutan jadi orang. Selalu hadirkan senyum. Artinya apa? Dadi murid ojo gregetne, dadi anak ojo gregetne, dadi golekan, budal jere sekolah, boleh sekolah reneng. Kali malah mbuh ning sorwet ning ngembak kono. Nah, jadilah murah senyum. Rindukan nabimu. Bahkan apa? Habib Ali Al-Jubri yang ada di Yaman itu ngomong gini, saya betul-betul melihat umat Muhammad ini berada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu orangnya murah senyum. Kita tuh murah senyum. Kecuali sekarang ketika kamu terlalu sering ketempelan masker, akhirnya senyummu nggak terlihat. Tapi aslinya walaupun ditempel seperti apa, senyum itu tidak akan bisa disembunyikan karena matamu juga berbicara. Indonesia ini adalah bangsa yang murah senyum. Umatnya Nabi Muhammad itu ya bangsa Indonesia, murah senyum kita itu. Ya kan? Oke, siji, rindukan Rasulmu. Untuk merindukannya kamu harus mengenalinya. Untuk mengenalinya
Banyak cara. Salah satunya adalah apa? Kamu banyak membaca buku. Lihat, sekarang teknologi, Mbak, kamu bawa kemana-mana. Kamu bisa tanya Mbak Google, bisa tanya di mana saja tentang nabimu. Lihat kekuatan dalilnya. Dan intinya tadi saringannya apa? Ilmu ingkang sejati agawe resep pengati. Ilmu yang benar itu membuat hatimu damai. Jadi kalau kamu belajar sesuatu, setelah belajar kamu merusung, merasa lebih baik, nyalah-nyalah wong, ojo kok wacane, ojo kok rungokne ceramah wong kuwi. Mesti kuwi ngrusak. Karena nabimu itu Nabiur Rahmah. Nabi yang pengasih, nabi yang penyayang. Nabi yang disematkan nama Tuhan terhadap nabi itu ya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anuttum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Rauf dan rahim itu namanya bidalah, tetapi dikasihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Rindukan Rasulmu, maka Rasul akan merindukan. Dua, untuk menjadi pemuda yang dirindukan Rasul itu adalah apa? Sesungguhnya Allah itu heran dengan pemuda, dengan pemudi yang apa? Syabun, dengan anak-anak muda yang nasya'a, yang tumbuh berkembang li ibadati rabbi. Anak-anak muda yang berkembang dalam beribadah kehadirat Allah. Kamu dalam lingkungan yang baik-baik saja, pergaulanmu baik-baik saja, itu nanti kamu mendapatkan perlindungan dari Allah ketika yaumun la dilla illa dilalu. Perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Gusti Allah. Jadi kalau kamu mungkin orang, mohon maaf ya, orang kampung, orang desa, Pak Nurdin ini juga orang kampung, orang desa. Saya ini orang Kalimantan, wong desa saya itu. Dan Nabi Muhammad itu ketika diasuh, beliau juga dindesokan dari Makkah tuh ke Bani Sa'ad tuh dindesokan beliau. Supaya apa? Beliau mendapatkan fasohah, kelancaran kepasihan berbahasa, kebaikan budi. Itu ketika kecil beliau juga. Oke. Jadi apa? Nasa'a li ibadati rabbi. Berkembanglah dalam peribadatan kehadirat Tuhan. Pak, tapi saya ini bukan anak pesantren loh Pak. Saya kuliah sekolahnya di SMK Pak. Pelajarannya banyak yang tidak agama Pak. Nggak ada masalah. Ilmu itu dalam Al-Quran menurut pendapat Ibnu Athaillah Iskandari itu apa? Ada istilah ilmu nafi'. Ilmu nafi' itu adalah ilmu yang paling bermanfaat. Itu adalah ilmu yang mendekatkanmu ke hadirat Allah. Opo kuwi opo ae, kowe belajar matematika, gara-gara belajar itu kamu semakin dekat ke hadirat Allah, maka ilmu itu adalah ilmu yang nafi'. Tetapi alhamdulillah kita punya Masjid Al-Falah yang menurut saya relatif besar. Orang sering-sering datang ke masjid, terutama ya 5 waktu seperti sudah dinasihatkan Bapak tadi. Karena 5 waktumu itu Mbak, ojo nganti ketinggalan. 5 waktu itu adalah keterhubunganmu. Sholat niku napa ta? Sholat niku kalau dalam bahasa lugatan itu as-sholah hiya ad-du'a. Sholah itu donga. Tapi sholah yusolli niku sebenarnya satu kata dengan kata silatun, hubungan. Sholah yusolli itu artinya koneksi. Keterhubungan kamu ke hadirat Allah itu dibangun melalui koneksi berupa sholat. Cuman uniknya lagi Mbak, Mas, adakah sesuatu ibadah yang lebih baik dari sholat?
Ada nggak ibadah yang lebih baik dari sholat? Ada nggak ibadah yang lebih baik dari sholat? Apa? Nggak ada ya? Saya kasih tahu ada. Ada nggak ibadah yang jauh lebih baik dari sholat? Ada. Apa? Zikrullah. Zikir itu lebih baik dari sholat. Kenapa begitu? Wa aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk zikir. Sholat itu cuma metode untuk zikir. Molakno, kalau kamu sholat dan sholatmu nggak khusyuk, ketika kamu sholat kamu ingat helm, ingat sepatu, urung tiup, ingat memean, ingat apa. Kenapa kok begitu? Karena kamu kurang zikir. Orang-orang sing ora doyan zikir nyaris nggak akan khusyuk sholatnya. Karena sholat itu metode untuk zikir. Tapi lek zikiran lah tahu kok sholat, ya kuwi ukur wong sing kakean sholat ora tau zikir, sholatnya gembrambiyang teko ngendi-endi. Itu pertanyaan, ini bukan pertanyaan kamu saja. Pertanyaan orang-orang yang jenggotnya sak dengkul. Nyapa ya aku wis kerep-kerep sholat ngantek sirah ki nglecek iki kok ora iso khusyuk. Jawaban sederhana. Kowe iki kakean sholat tapi kurang zikir. Kaya hidangan tuh kekamban piring segone titik ora warep. Apa ngarep ngemut piring? Ya. Perbanyak zikir. Kunci surga apa? Kunci surga apa? Bukan sholat. Miftahul jannah la ilaha. Kunci surga la ilaha illallah. Mbak Cindy, Mbak Sigi apa Cynthia tadi tuh? Kunci surganya orang Islam itu la ilaha illallah, Mbak. Nanti kalau kamu di depan pintu surganya orang Islam, katakan saja la ilaha illallah, pintunya terbuka. Dan orang Islam ini kalau kan hebatnya kita orang Islam nih. Kamu itu lo belum dekat dengan surga sudah dikasih tahu kuncinya. Ini lo kuncinya apa? La ilaha illallah. Terus kalau kamu megang kuncinya terus orang kok buka ya wong apa? Itu lo kenapa para ulama ngomong rata-rata orang Islam itu masuk surga. Kenapa? Karena kamu kemana-mana sudah ngempit kuncinya berupa la ilaha illallah. Maka sering-seringlah zikir. Itu kenapa kok rukun Islam itu pertama apa? Syahadat, bukan sholat. Syahadat dulu. Uang nggak sholat, kita orang tahu syahadat ya Pak. Ora sah sholat orang Islam. Syahadat dulu, baru sholat. Nanti kamu teman-teman cewek-cewek belajar yang dalam tentang agama. Syahadat itu bukan la ilaha illallah saja. La ilaha illallah itu lafzus syahadah. Bukan lambene syahadah, lafaz kata-katanya. Tapi syahadah itu kan bukan itu. Tapi apa? Penyaksian. Kamu menyaksikan Allah dalam setiap hidupmu itu bersyahadah. Kamu menyaksikan Allah bersamamu itu syahadah. Kamu kalau malam-malam cewek-cewek kalau pulang dari langgar atau dari musola bengi-bengi lewat tempat gelap, kamu takut nggak? Kalau ada pocong takut ya? Ngeri gitu ya. Kalau kamu takut berarti kamu belum bersyahadat. Kalau saya di bimbingan penyuluhan Islam itu saya ajarin, kalau kamu malam-malam jalan kok ada pocong nyegat kamu nggak boleh takut. Kenapa? Karena pocong tuh nggak gaul. Buktinya apa? Dari dulu pakainya nggak ganti. Jilbab aja sudah bermacam-macam, ada yang gaya miring, gambar kembang, ada yang gambar tengkorak. Dia masih gitu-gitu aja. Kasihan banget kan? Ini lah ini untuk begitu cekat pocong ini malah putune kok cekat goblok kok. Gojek wesane nyandin dhisik nyolot ae. Kere gitu kan. Intinya adalah apa? Kita ini diciptakan menjadi khalifah, nggak boleh takut sama hal-hal seperti itu. Pak Nurdin ini dulu juga pernah diundang, Mbak. Pak, gen aku demit tok, Pak. Oke, terus piye? Dongano awak siap. Iki sajane apa ya? Sajane kopi, jinggir, rokok tak contong. Pinggo ge demit, Pak. Marmen. Wis demit ngedeni dadak tuwe sajen. Yang bisa ndongani lah itu. Jadi akhirnya apa? Di tingkat 2 rumahnya yang bertahun-tahun nggak di tempat itu, saya siap HP.
lumayan nih, ada penampakan bisa selfie. Tak entah ini mbak, siap nih kamera. Wes, ayo saya nanti jadi demit nah, badak kan nih, mohon maaf saya ngomongnya agak kan kedemit ini. Untal nah, dan muncul, tampakkan dapurmu. Demit misui kan berapa kok? Nanti dapurmu, tampakkan munculkan. Antani arep selfie ya, arep roh rupamu kaya apa? Entah yo ora ning apa-apa. Padahal aku yo ora ndonga-ndonga aku, justru menanggal. Oh, dungane kowe kok wedi. Ayo marah kene. Dan nama saya tuh di alam perdemitan mungkin sudah dicatat gara-gara termasuk orang yang kerap banget memusuhi demit. Di media sosial demit itu tertara nama saya, wanted. Iya. Karena ya itu, ketakutan kita terhadap sesuatu selain Allah itu menunjukkan apa? Keimanan kita yang masih berkurang. Makanya ayat Al-Quran menyatakan apa? Orang-orang yang bertakwa, alladzina taqaw, itu kan, orang-orang yang bertakwa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang duwe wedi, orang duwe khawatir. Saya tanya kepada mbaknya nih, mohon maaf mbak, jawabkan saja dengan jujur. Kira-kira masa depanmu nanti seperti apa? Nggak tahu, apalagi saya. Kamu aja nggak tahu. Kamu nanti masa depanmu tuh seperti apa? Nggak tahu, apalagi saya aja. Kamu aja yang tanya nggak tahu. Terus orang kayak kamu tuh gimana? Tenang saja. Apa? Generasi yang dirindukan Rasulullah itu salah satu cirinya yang lain apa kan? Husnudzon marang gustine. Yang ada hanyalah pikiran yang positif baik kepada Tuhannya. Pak, saya ini sekolahnya cuma di SMKN Negeri 1 Ponorogo Pak, bukan di Surabaya, bukan di Bandung, bukan di Jakarta Pak. Terus gimana mungkin nanti masa depan saya jauh lebih baik dari mereka yang sekolah di sekolah besar Pak. Omonganmu seperti itu tuh sudah jelek. Tapi yang benar adalah apa? Masa depan itu bukan urusanmu, tapi urusannya Gustimu. Mulano selalulah mendekat ke hadirat Allah melalui peribadatan yang baik, sehingga apa? Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Gusti Allah itu tidak akan pernah menjolimi hambanya. Mbak, dulu waktu saya kuliah S2 di Jogja, teman-teman saya pada nanya, Pak, engko awake engko dadi apa? Kowe kok takok ngono nyapa? Awake engko dadi apa? Ya jelas lah dadi manusia. Masa berubah wujud jadi alien? Orang maksudku tuh awake urip awake dhewe. Tenang ae urusane Gustimu. Kowe yang membuat dia, ngapain kita yang bertanggung jawab? Yang awake iki justru ngabekti, wae belajar-belajar, wae sinau-sinau, ya kan? Wae mulai-mulai, ya selesai, mengalir aja seperti air dan nikmati hidupmu. Gitu. Makanya Nabi Muhammad tadi seperti saya katakan apa? Basul wajhi, murah senyum. Saya tanya lagi ke mbaknya, Mbak, kapan kamu bahagia? Kamu bahagia kapan? Kamu bahagia tiap hari. Katanya ada orang, semua akan baik pada waktu, semua akan baik pada waktunya, semua akan indah pada waktunya, gitu ya. Maksudnya waktunya tuh kapan? Jangan-jangan udah lewat. Semua akan indah pada waktunya. Jangan-jangan waktunya itu adalah ketika kamu TK, lagi diantar ibumu, itulah saat terindah. Dan habis itu tinggal soro-soronya kamu. Kecuali waktunya nyanya itu, nyanya tuh huruf N-nya besar. Semua akan indah pada waktunya. Waktune Gusti Allah. Kalau kamu ngomong gitu, maka lihat semua waktumu pasti akan indah. Kapan kamu bahagia? Bahagia tuh now and here. Sekarang dan di sini juga saat ini. Jangan nunggu besok kalau bahagia.
Pak, saya tuh bahagia tuh kalau nilai rapot saya semuanya hijau. Saya tamat SMKN dengan baik, saya bahagia. Nanti setelah tamat SMKN ditanya, kamu sudah bahagia? Belum Pak, belum dapat kerja ya. Setelah dapat kerja tanya, kamu sudah bahagia? Belum Pak, masih jomblo forever. Habis itu kamu menikah? Nah, sudah bahagia? Iya nikah Pak, tapi anak nggak punya. Punya anak 5, sudah bahagia? Ya anak ada Pak, rumah belum ada. Kamu dikasih rumah, sudah bahagia? Ya rumah kosong Pak, mobil nggak punya. Dikasih mobil, masih belum bahagia lagi. Kenapa? Ya masa cuman kayak gini Pak, nggak ada kanopinya, nggak ada belakangnya, nggak ada tamannya, nggak ada apanya. Lihat, kamu kalau selalu mengejar-ngejar dalam hidup itu kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya bahagia itu no end. Selama kamu belajar di SMK negeri, saya ini kan aslinya magister saya pendidikan, saya kuliahnya tuh pendidikan. Kalau kamu belajar, supaya belajar tuh kamu pinter, nyaman, nilaimu bagus, tahu caranya apa? Senangi pelajarannya, senangi gurunya, nikmati semua proses. Kalau kamu dikasih buku, nggak ada sekarang, sudah nggak terlalu zaman bawa buku ya. Kalau kamu baca buku tebal-tebal, disuruh Pak Guru baca buku akuntansi tebalnya kayak gini gitu kan, kamu pasti baru buka pertama tuh angop sepisan. Buka halaman tuh, itu baru 3 halaman sudah. Ternyata buku-buku itu menjadi obat tidur bagi orang-orang yang sering gentayangan dan nggak pernah tidur. Padahal apa caranya? Kamu harus menyenangi apa yang kamu baca. Walaupun itu bukunya kandel, nikmati. Kamu harus mengakui bahwa buku ini karangan manusia dan saya pasti bisa paham. Nikmati belajarmu. Lihat, sesuatu yang kamu nikmati itu pasti akan sangat nyaman dan sangat nikmat, dan hikmahnya tuh juga banyak. Lihat, ayat Al-Quran pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Satu-satunya kitab suci yang nyuruh orang membaca itu Al-Quran. Bacalah, tetapi tidak cukup hanya membaca. Kamu kalau membaca kok pengen pinter, pol-polannya botak, akhirnya kamu sombong. Tapi yang diinginkan adalah apa? Iqra bismi rabbika. Lek kowe maca aja lali Gustimu. Makanya membaca apa-apa itu jangan lupa pakai bismillah. Baca bismillah. Kalau kamu sudah membaca bismillah, hadirkan senyum saat belajar. Hadirkan senyum saat belajar. Maka lihat, kamu pasti akan banyak menguasai banyak hal ketika kamu seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wae wonge mau salaka tariqan, berjalan salaka tariqan itu sebenarnya bukan hanya berjalan biasa. Salaka ya jalan, tariqan ya jalan. Salaka tariqan itu artinya apa? Wong sing sinaone serius, tenanan, yaltamisu fi ilman, dalam mencari ilmu, maka apa? Dimudahkan masuk surga. Surga orang Islam itu sakjane loro, Mbak. Surga dunia juga surga akhirat. Jangan nunggu surga akhirat sehingga uripmu soro ning donya ora oleh. Ada pepatah Bapak Ibu guru biasanya sering dibacakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Saya termasuk yang nggak senang dengan pepatah ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya kalau kamu bisa berenang, kalau enggak, apa enggak kelelep kamu? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit belum senang, taunya mati. Kamu gentayangan enggak? Terus piye? Ini loh saat kamu belajar, siang-siang harus ke sekolah, dinikmati. Mungkin kamu ada rumahnya yang jauh, akhirnya numpak sepeda motor ke sekolah, dinikmati. Betapa banyak orang bandingkan dengan teman-teman kamu yang juga pengen sekolah di sini tapi nggak punya kesempatan.
Dia tuh pengen banget, yo aku lek dadi anu sekolah SMKN aku kok ndahan marem. Tapi kamu yang menjalani ngeruh. Aduh, panas. Lihat teman-temanmu yang cuman mohon maaf kebetulan dia lumpuh, nggak punya kaki, dia pengen banget jalan-jalan dan kamu dikasih kesempatan tiap hari jalan-jalan ke sekolah, kamu nggak budal. Syukurmu kurang dinikmati. Betapa banyak orang yang sekarang juga masih ada cewek-cewek yang kesana kemari saya numpak ontel, kamu sudah sepeda motor, disyukuri. Lihat, kamu harus punya kemampuan apa? Menikmati tiap sisi dalam hidupmu. Makanya ayat Al-Quran nyatakan apa? La in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna wong-wong sing kafir. Kafir iki kudu non muslim. Kafir itu artinya apa? Tertutup dari apa? Dari syukur. Yang dilihat itu hanya kejelekan tapi tidak ada kebaikan yang dilihat. Nabi Muhammad melihat kebaikan. Tuh. Maka merindukan nabimu, kamu harus belajar dengan baik. Jadilah orang yang murah senyum, ikuti nabimu, hormati gurumu. Itu bagian dari apa? Orang-orang anak-anak muda yang pasti apa? Dirindukan oleh Rasulnya. Terus terutama nih cewek-cewek itu kalau mau masuk surga itu cepat campur banget. Satu orang cewek yang abidah, yang seneng ibadah marang Gusti itu mengalahkan 41 orang cowok. Gitu. Kalau kamu abidah, kamu orang yang betul-betul beribadah. Mulana Mbak Yumo yang sudah mahasiswa kalau ketemu saya biasanya saya kasih tahu apa? Luangkan waktu untuk sendiri di rumahmu, kamu beber sejadah madhep mulan duduk kok dhewe merno sikira marang Gusti. Karena banyak hal besar itu terjadi ketika orang sangat dekat dengan Rabb-nya. Apa Pak sikire sembarang saya somu, tapi leso saya ngakeh, Mbak, yang banyak. Pak, saya bisanya cuma Al-Fatihah ya. Coba sekali-kali pecahkan rekormu soal membaca-baca seperti coba jajal sekali-kali ya. Mau coba Fatihah peng 1000. Peng 1000 kan kok 10 bunderan tasbih itu tambah gitu. Al-Fatihah kan gampang. Al-Fatihah bukan begitu ya dibaca lengkap. Duduk tenang, coba sekali supaya apa? Nuansa rohaniah dalam dirimu. Gitu. Terus nih ini saja nih ilmu rodok dhuwur, terus terang kalau orang bolos saya tidak akan membagikan ini penting dan agak berbahaya. Kalau kamu tahu ini, kamu pasti akan jadi cerdas dan jangan-jangan mengalahkan saya. Ini bahaya ini. Disampaikan apa ya? Kue mana-mana saja nih. Dia apa boleh buat? Kamu tahu cara cerdas otomatis? Ada caranya. Gimana supaya cerdas otomatis? Gerakannya apa? Terus apa amalannya? Gerakannya satu. Kalau kamu sholat, cewek, perlama sujudmu. Jadi kalau kamu sholat itu ya, yang lama sujudnya. Berapa Pak? Yo kalau orang waras membacanya 3 kali, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa tambah ono. Yo piro? 10, 20 ora apa-apa. Boleh Pak ya, boleh wa aqimus sholata li zikri. Dan zikir dalam Quran itu enggak ada zikril qalil, pasti zikron katsira. Bahkan ciri-ciri orang munafik itu zikirnya dikit. Pak, tapi saya kan imaman, ya sholat sunnah. Sujud yang lama. Kenapa Pak sujud yang lama itu mencerdaskan? Karena darah di jantungmu mengalir ke otak sempurna memberikan nutrisi. Jadi aku Pak belajar akuntansi ini loh, saya krungu mata pelajaran akuntansi ini langsung kudu mutah lah. Mesti ngurupet kan ngono. Wes, caranya sujud yang lama. Kalau pas sholat sujud terus yang suwi Mbak. Duduk.
sujud lagi yang itu akan membuat otak kamu teraliri darah sempurna sehingga apa? Otakmu encer. Tuh. Ini Ustadz Jaki dulu sudah saya kasih tahu. Efek yang lain apa dari sujud ini? Cewek-cewek pasti pengen tahu wajahnya kemerah-merahan. Kan ada yang sampai diamplas barang supaya merah. Ben foto abang piye ning diamplas diwai semen pondasi apa-apa gitu kan. Udah ning atasan ning sing dadak nyelungsunge diklontrok kaya ula barang gitu kan. Cara alamiahnya adalah sujud. Ketika kamu sujud, aliran darah ke wajah sempurna, wajahmu akan memerah. Itulah kenapa Siti Aisyah itu julukannya Humairah. Beliau itu karena sujudnya lama, itu menurut saya. Beliau sujudnya lama. Tapi kalau kamu sujud, jangan jadikan batuk tumpuanmu. Tumpuannya di mana? Di tangan. Jangan dibatuk. Kalau dibatuk nanti batukmu ireng. Kon golek dalile batuk Nabi Muhammad ireng. Enggak ada. Wajah beliau wajah bersinar seperti bulan. Memang bersinar itu ireng. Sengireng-ireng itu kesalahan postur sujud tetapi menjadi kebanggaan. Itu aneh kan? Wong salah atau malah menjadi ketakaburan ini kan aneh banget. Kesalahan postur sujud lan kadung ya ora apa-apa, penting ora kok petil batukmu ya ora masalah. Gitu. Taro fi wujuhihim min asari sujud itu kan nampak di wajahnya tuh bekas sujud itu artinya apa? Orang sujud itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Artinya apa? Orang yang sujud itu kudune dadi wong tawadu, rendah hati itu ora kok batuk ireng nyandiri kaya wong lemut bom. Lila keliling. Wong ngono tau kita kotasus biasanya ngono iki. Delok ya, sujud. Manfaatnya dua lho Mbak, buat kecantikanmu. Nanti kalau kamu sudah bersuami itu bagus untuk kehamilanmu. Lihat manfaatnya ibadah kita itu. Bukan hal yang biasa, luar biasa. Kalau sholat diperbaiki, sholatnya nggak usah buru-buru. Sholat tuh santai. Dulu aku mainan HP itu kan. Pasti pengen berlama-lama itu kan. Duh, piringnya orang disayang-sayang, nggih kedap. Duh, pancimu gosong, kerjanya makin apa-apa. Lihat kamu lagi kamu menjalin koneksi itu kan masih berlama-lama. Tapi lihat ketika kamu koneksi ke hadirat Allah, sholat yusoli koneksi itu, masih pengen cepat-cepat. Yuh, WA muni, coba apa? Wih, meh telat. Lihat, setiap sholat kamu pasti akan dikejar-kejar oleh apa-apa. Padahal sholat itu kan semedini wong Islam. Ini harus tenang, Allahu Akbar. Kajiannya kan banyak. Allahu Akbar jangan kurang dari 3 detik. Ketika kamu membuka tangan begini itu kamu sedang menyerap daya energi di alam ini supaya masuk, membuat kamu jauh lebih tenang. Allahu Akbar. Tenang, jangan buru-buru baca, santai Mbak. Dan waktu sholat tuh usahakan senyum, jangan serius. Kamu sedang menghadap Allah yang Rahman, yang Rahim. Itu sholatnya serius. Tawukang orang yang mengarep belum. Oh, ini apa lagi saja ini rotok loro apa lali membebel ini. Tenang lah Allah. Bacanya apa? Alhamdulillah. Baca. Orang ada nggak orang berterima kasih kepada orang lain tuh serius? Mbak, terima kasih ya. Apa sih? Mbak, matur suwun Mbak. Alhamdulillah. Menikmati rasa syukur itu. Ar-Rahman, ya Rahim, sing welas kasih saya. Rukuknya yang tumakninah, jangan buru-buru rukuknya. Sami Allah liman hamidah, tenang lagi. Sujudnya yang lama, sujudnya yang tenang, terus lakukan. Jadi lampau banyak yang perlu kita bicarakan. Sholat itu kan, gerakan sholat itu menyimbolkan Nabi Muhammad juga. Kamu kalau setelah di pesantren tidak akan ngaji hal-hal seperti ini karena tidak dibahas di pesantren, karena ini ilmunya wong tuwek Mbak, samo itu ya. Sholat itu juga bacaannya nama Nabi. Apa itu? Nih, alif. Berdiri itu alif. Rukuk itu H. Ini huruf H. Sujud itu mim. Alif, H, mim. Duduk itu dal. Bacanya apa? A, M,
Ahmadu itu artinya apa? Aku memujimu Gusti. Ahmadu itu apa? Ahmadun itu Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad. Jadi ketika kamu sholat, kamu tuh juga sedang menyebut nama nabimu. Karena sampai sekarang tidak akan ada orang sholat kecuali melalui pengajaran Nabi Muhammad. Dan tidak boleh sholat itu tidak sama dengan Nabi, gerakannya beda. Sholat gaul, santai bro, Allah Akbar. Kenapa ya? Nggak boleh. Harus sama dengan Ahmadu, aku memujimu. Saat sholat yang dipuji siapa? Gusti Allah, bukan bacaanmu. Kadang-kadang kita terbuai dengan bacaan karena hafal surah Al-Baqarah, tuwaca Al-Baqarah, akhirnya makmumnya kejulinu. Suwun Pak. Ngapal Quran ini macamnya dawa. Dia sedang memuji dirinya, bukan memuji Tuhannya. Lagu ini dihargai api-api dan dia sedang takabur terhadap bacaannya, bukan memuji Tuhannya. Slow aja. Ya. Dan di tubuhmu itu ada ini nih, tak kasih tahu kamu. Di tubuhmu itu ada ukiran Muhammad. Itu yang menyebabkan kamu tuh nggak akan masuk neraka, karena nggak mungkin neraka tuh menelan orang yang ada ukiran Muhammad di dalam jasadnya. Apa ukiran Muhammad ini? Bahkan di Mbak Cynthia pun ada ukiran Muhammad di tubuhnya itu. Nih, buktinya apa? Nih, mem, tangan, mem, mem, kaki mudal. Kamu tuh loh Muhammad. Pelihara kepalamu itu sebagaimana cara berpikirnya Muhammad. Isi dadamu itu dengan bagaimana Muhammad mengisi dadanya. Isi perutmu dengan apa yang diisi oleh Muhammad dan kehalalan. Jangan terlampau gemuk ya cantik. Nabimu itu kurus gak gemuk. Jadi ada orang menjalankan sunnah itu ya celana cingkrang. Lekor celana cingkrang enggak, saya bedawan ketok sampai. Bukan hanya itu, sunnah itu yang melibatkan dirimu itu loh yang bagus. Apa itu? Bentuk fisik Nabi itu seperti apa? Orang melengkis, orang lemu, usahakan seperti itu. Itu kamu terlibat. Kamu mengurangi makan, ojo turu, wong dia melek barang, dia cikira. Nabi itu loh kadang 3 hari sekali baru berasap dapurnya. Istri beliau orang-orang yang sabar, yang tenang. Nanti kalau kamu jadi istri, jadilah yang tasyuru, menyenangkan suamimu dipandang. Walau kalau kamu memang jutek banget, pengen banget marah dengan suamimu, ya pakai masker lah minimal. Kalau kamu merengut itu nggak kelihatan, itu mungkin lebih baik. Karena suamimu harus selalu melihatmu itu dalam kondisi yang sempurna, gitu. Jadi lepas edan itu rasa ditibani, pas waras saja. Gitu. Nih, mem, dal. Pelihara, langkahkan kakimu hanya ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan jadi Muhammad. Maka lihat penghuni neraka itu pasti rata-rata monster. Sirai, babi, yang anjing, yang kakinya panjang sebelah, yang tangannya dowo. Kan monster itu. Kalau manusia enggak, selama dia masih Muhammadun, maka neraka tidak akan menelannya. Terus yang terakhir, saya kira kalau berpanjang-panjang nanti kegawan banget. Yang terakhir adalah gini, biasakan sering-sering membaca sholawat. Man sholla alaiya sallallahu alaihi asyra. Sing sapa wonge berselawat ke hadiratku, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10. Orang ini membaca dalil ini kayak biasa, ya oleh ganjaran 10. Orang uno biasanya kalau saya tuh ada tambahan orang uno cok itu apa loh, cah unik lan kreatif, jadi jangan bukan visual ya. Siapa yang berselawat kepadaku, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ya paling-paling takarane kok ganjaran, bukan ganjaran ini. Apa? Ngerti oleh gustimu nyalawati awakmu kuwi lho. Gimana mungkin hidupmu akan sorong? Gimana mungkin matimu menyakitkan? Gimana mungkin kamu akan masuk neraka kalau Tuhanmu itu berselawat ke kamu? Itu loh yang dipahami. Gitu ya. Maka banyak-banyak selawat kehadirat Nabimu.
Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Itu banyak banget selawat badar, selawat. Sering-sering berselawat. Selawat itu mendinginkan, Mbak. Ngedem, mendinginkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ingat, kamu berselawat itu kan selawat itu Sallallahu ala Muhammad. Allah berselawat kepada Muhammad, bukan kamu yang berselawat. Allah. Bahkan Allah saja, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salah satu ibadah manusia yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Maka banyak-banyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Dan ingat, Mbak, yang terakhir, kamu tidak akan bisa menjaga dirimu dengan sangat baik karena kamu punya keterbatasan. Kamu bisa lupa, bisa ngantuk. Siapa yang bisa menjaga kamu dengan sangat baik? Tuhan yang menciptakanmu. Bertawakallah kehadirat Allah terhadap masa depanmu. Bertawakallah kehadirat Allah terhadap apa yang kamu jalani. Biarkan Allah yang menjagamu, sehingga kamu tidak terlalu kehabisan energi hanya untuk menjaga dirimu, karena kamu punya keterbatasan, sementara Allah itu tanpa batas. Bapak dan ibu guru kan hanya bisa mengantarkan kamu dengan memberikan pelajaran, bisa mendoakan kamu selalu baik-baik saja. Tetapi Tuhan lah yang menjagamu dengan sangat baik. Maka selalulah bersama Tuhan. Soalnya Tuhan menjadi tidak sangat penting gara-gara apa? Kamu nggak paham, Mbak. Saya tanya kamu satu hal. Siapa yang menjaga gas di rumahmu sekarang tidak meledak sehingga ibumu masih hidup di dapur itu? Siapa? Nah, masih kamu main-main dengan Allah itu. Siapa yang menjaga bapakmu yang sedang nyopir tuh nggak ngantuk sehingga nggak ketabrak truk? Siapa? Allah. Jangan main-main kamu dengan Tuhan. Beribadahlah dengan betul. Siapa yang menjaga adikmu tuh nggak nyebrang jalan, nggak diserempet oleh apa? Siapa? Allah. Yang terakhir, siapa yang tetap menjaga napasmu itu loh, saya ambekan. Kamu menjaga napasmu enggak? Gimana cara kamu? Gimana kalau kamu tidur tuh lali ambekan? Ayo, Gusti Allah yang meneruskan itu. Jadi jangan terlampau repot kamu dengan orang yang terlampau sibuk mengurusi dunianya, maka akan disibukkan dengan dunia dan tidak ada hasil apa-apa. Tetapi orang yang disibukkan mendekatkan diri ke hadirat Allah, maka akan dibereskan dunianya. Kalau kamu nggak percaya, buktikan saja. Gitu ya. Dan di akhir, mohon maaf saya tidak pengen berpanjang-panjang. Kalau kamu pengen lama-lama berbicara dengan saya, ya masuk ke YIM. Nanti biar ketemu sama saya. Terima kasih banyak, dan yang terakhir, salam hormat saya kepada seluruh bapak dan ibu guru yang mengajar kamu di sini. Ingat, Pak, tapi beliau itu tidak, Pak, beliau tidak mengajar saya agama, enggak, ilmu itu apa saja. Hormati sekali lagi. Masa depanmu baik atau tidak itu salah satu nampak wujudnya adalah ketaatan kamu terhadap guru. Semakin taat, semakin sopan santun itu akan semakin baik. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu Guru, perkenankan kita sama-sama berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan satu, hidup kita menjadi semakin baik, amin. Mudah-mudahan anak SMKN ini yang hadir, yang nggak hadir, yang di rumah, yang di mana saja, nanti semua masa depannya sempurna, amin. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah di dunia dan akhirat, amin. Ya, ini yang punya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Syakirin lana alhamdulillah majidah walau alhamdulillah majid jalali wajhil karim wa ajil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa anna sayyidina wa habibina wa syafiina wa barakatin Muhammadin
صلاة وسلام تدوم بدوامك تبقى وقاتل بأخلاقنا فينا ترشدني بك كلمة حب رضا نفسك ورضا عن برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الكريم المتكبر الخالق البارئ الشاور الغفار قاهر الوهاب الشافع الفاعل القابل البارئ الغفار الرافع المجيد الوسم البشر والمحل والسلم بالمعين فيما من خير كل الواجب ما الواحد حفظنا قادم شر مقدم وعلى الجلال والإكرام المقصد الجامع غني المبني المانع الدور النافع والهدي بالإبلاد والإسرائيل الشدور يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا ريبان يا كفران يا مستعان يا من لا إله إلا رب السماوات والأرض رب العرش العظيم نسألك باسمك العظيم أن تنقل من كل أمر العظيم يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر قلوبنا من كل أسباب المبايد والمعارضات والمحبات والعبادة يا ذا الجلال والإكرام أمدنا على دين الإسلام أمدنا على رسول الجماعة وعمدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب ما يحبك وما يحبك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك من شفاء رحمتك وعن مغفرة اسمك من كل ذنب وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا له فرط ولا فرط ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها الفلاح إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروها إلا جبرته ولا غريبا إلا سترته ولا جهيلا إلا علمته ولا مسلما إلا أغنيته يا الله يا رجال يا بطل يا من يرجو من يشاء في الرزق ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولأجدادنا وجداتنا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وأجبادنا أجلنا ولمنصنا إلينا وشغالنا كبار مشايخنا وتلاميذنا المعلمين وتلاميذنا وأصحابنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الأحياء منهم والأموات واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة منازل من برحمتك يا أرحم الراحمين نبي بكم عدم بالوجه من اسمك من الموت بالشفاعة وعن رجاء يا إلهي لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب يا إلهي الغفار وارزقنا غير الواجب كريم بشر محمد وعلى آله وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada rekan-rekan seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.